Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Pada kajian subuh ini kita renungkan, kita bahas surah Al-Insyiqaq ayat 6. Kalau diberi tema adalah jalan manusia menuju Allah. Diawali dengan panggilan Allah kepada kita. Ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Kalau Allah memanggil insan, berarti sifatnya umum, semua manusia, baik mukmin maupun bukan, muslim atau bukan, dipanggil oleh Allah. Yang sebut manusia itu adalah, kalau dalam kajian filsafat, terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Ketika jasmani saja tanpa rohani, itu sebutnya mayit, bukan manusia atau jenazah. Rohani tanpa jasmani disebutnya penampakan. Tanpa jasmani, tanpa rohani, itu disebutnya setan. Makanya kita akan berubah sebut manusia itu karena unsur dua itu masih ada dalam diri kita. Ketika ruh kita sudah terlepas, bebas, maka sehebat apapun manusia itu adalah terpapar. Jadi hebatnya kita ini karena ruh kita masih nempel. Nama saja hilang. Orang akan melayat itu nyebutnya dupi almarhumna palimana. Tara nyebat nami. Dupi layona palihmana. Kalau jenazahnya sebelah mana? Sudah datang atau belum? Kalau meninggalnya di rumah sakit. Nama saja hilang, apalagi gelar. Jadi semua hilang. Maka dalam Al-Quran surah Al-Haqqah, ma aghna anni maliyah. Mana harta yang kau banggakan dulu? Kalau sudah terpapar, meninggal, sebelum meninggal itu ada, kalaulah Bapak Ibu akan mengeluarkan harta Bapak Ibu yang banyak, Allah berikan peluang sebelum meninggal dunia. Ada hak Bapak Ibu.
maksimal dari jumlah harta yang semua itu sepertiga dalam bentuk wasiat. Mau diberikan kepada siapa bebas wasiat, asal jangan kepada ahli waris, karena la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Maksimal sepertiga mau diberikan kepada siapa? Itu kalau menjelang sakaratul mautnya masih henteu koret, teu merekese, teu cap jahe, teu keket mengkene. Henteu bahlul. Itu. Henteu bahlul. Itu sepertiga mau diberikan kepada siapa? Tapi kalau saat sakaratul mautnya menjelang itu dia masih pelit, maka 100% berarti tidak diberikan kepada siapa-siapa. Kecuali kalau bapak ibu meninggal dunia, 100% itu nanti pindah tangan dalam bentuk harta waris. Kalau sempat memberi wasiat berarti sepertiga, yang pindah tangannya 2/3. Kalau pada saat wafat masih pelit, mereka cap jahe keket mengkene, berarti 100% pindah tangan kepada ahli waris. Jika salah satunya meninggal dunia. Contoh, yang meninggal suami atau istri pak contohnya. Dari ibu pasti mintanya siapa bu? Suami. Dari bapak pasti mintanya istri. Atau ada yang meninggalnya sama-sama karena sehidup semati. Pasti beda itu. Kecuali ada dalam sejarah itu pernah hanya beda beberapa menit. Setelah selesai menguburkan suaminya, pulang ke rumah, kemudian pengumuman lagi istrinya meninggal dunia. Sangat jarang itu. Jadi itu cintanya luar biasa, sehidup semati itu. Ya. Ketika salah satunya meninggal dunia, contoh suami, berarti 2/3 jika 1/3 itu diwasiatkan. Istri dapat 1/8 kalau ada anak, dapat 1/4 jika tidak ada anak. Kalau ada anak, istri 1/8, sisanya ke anak. Kalau ada anak laki-laki, sudah terputus semuanya. Kecuali hanya istri dan anak laki-laki. Ditambah perempuan. Kalau anaknya hanya perempuan, punya cucu laki-laki. Istri, anak perempuan, misalkan kalau perempuannya 1 berarti setengah. Perempuannya lebih dari 1 berarti dia dapat 2/3. Kemudian ke cucu sisanya. Jika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan semua, cucu perempuan, ke saudara. Yang kadang-kadang waktu hidup juga cuek. Tapi namanya ahli waris harus diberi pada adik atau kakak. Begitu pula ketika istri meninggal dunia, suami dapat 1/4. Kalau ada anak, kalau tidak ada anak dapat 1/2. Jadi jatah bapak sebagai suami itu proses pembagiannya dua kali. 1, ketika harta bersama itu adalah harta yang didapat sejak akad nikah.
atau harta bersama. Maka kalau harta bersama karena cerai itu ada dua. Ada cerai wafat, ada cerai hidup. Makanya kalau Bapak mengambil pendapat Imam Syafi'i, Bapak atau Ibu sebagai suami istri tidak boleh memandikan mayat suaminya atau istrinya. Kenapa? Karena sudah cerai. Itu. Kalau Imam Syafi'i itu, kalau Abu Hanifah boleh. Kebanyakan di kita Abu Hanifah itu ngambilnya. Boleh memandikan istri atau suami yang sudah wafat. Karena cerai wafat. Cerai wafat bagi istri masa tunggunya disebut masa iddah. 4 bulan 10 hari. Hanya bedanya kalau cerai wafat boleh saat selesai menguburkan suaminya, ketika ada tetangganya akan melamar, itu boleh. Khawatir keburu oleh orang lain. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Itu. Boleh hanya sekedar dilamar. Langsung WA saja, kutunggu jandamu. Itu. Kalau cerai wafat dalam masa iddah itu boleh dilamar. Tapi kalau dinikahi jangan. Kapan dinikahinya? Setelah masa iddah selesai. 4 bulan 10 hari. Wayahna ngantosan. Beda dengan cerai hidup. Kalau cerai hidup, masa iddahnya 3 bulan. Selama masa iddah, tidak boleh ada satupun yang melamar. Dan tidak boleh menerima lamaran. Karena khawatir balik mikir. Rujuk kembali. Kalau masa iddahnya masih ada. Jika suami yang menjatuhkan talak. Kemudian kalau dulu Abu Hanifah luar biasa. Baru selesai menguburkan jenazah istrinya zuhur, ba'da maghrib nikah kembali. Boleh kalau laki-laki. Apalagi sudah wafat, belum wafat pun boleh. Kalau laki-laki itu. Hanya syaratnya kistun. Kistun itu artinya menjadikan istri bapak senang bangga. Yang menjadi permasalahan, bisakah bapak menjadikan senang bangga ketika bapak buka cabang? Itu saja. Kalau merasa bangga, senang, bapak buka cabang, berarti bapak sudah berhasil itu. Itu sudah memenuhi syarat. Gitu. Tapi kalau bapak menjadikan salah satu pihak tidak senang, maka berarti belum memenuhi syarat, belum bisa berbuat adil. Maka cukup satu itu saja. Kalau dalam filosofi itu ada yang mengatakan bojo siji, wedok loro, sing ayu papat. Jadi, itu dalam peribahasa itu. Wedok mah loro, sing ayu papat, bojoi siji bae. Hanya sekarang dipelintir lagi, siji, satu di Bandung, satu di mana, jadi itu. Jadi itu bedanya dalam masa iddah ketika cerai wafat. Itu boleh ada yang melamar, tapi dalam masa iddah saat cerainya hidup itu tidak boleh.
Makanya ketika menerima lamaran itu harus ditanya dulu apakah dalam masa iddah atau tidak ketika itu janda itu. Kalau dalam masa iddah cerainya cerai hidup maka tidak boleh menerima lamaran. Dan Imam Syafi'i itu mensunnahkan ketika sudah cerai dalam masa iddah tetap dalam satu rumah. Kalau Abu Hanifah harus pisah. Tapi kalau Imam Syafi'i satu rumah. Kenapa? Mudah-mudahan kalau satu rumah suami istrinya balik mikir. Tidak diganggu oleh pihak ketiga. Kalau pisah rumah khawatirnya diganggu oleh pihak ketiga. Apalagi kalau belum cerai sudah ada cadangan. Itu bahaya itu nantinya. Jadi susah rujuknya nantinya. Kembali. Ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Dipanggil. Innaka sesungguhnya kamu kita. Kadihun. Kadihun itu orang yang bekerja dengan keras. Tidak santai. Bahkan kadihun itu bekerja sampai lecet. Karena sangat kerasnya. Jadi kita ini peran utama pelaku. Dari mulai sejak lahir sampai wafat. Disuruh Allah kerja keras. Untuk apa? Ila rabbika, menuju Allah. Jadi menuju Allah itu harus kerja keras. Kenapa? Menuju Allah itu banyak jalan. Ada sabil. Banyak jalan. Karena banyak jalan bisa jadi ada orang yang salah pilih memilih jalan. Ada juga tariq. Jalan lurus. Ada juga yang belok. Disuruh lurus tapi belok. Ada juga sirat. Lurus, luas, lebar. Karena sangat enaknya nyantai. Jalan itu. Ada juga syari'. Jalannya penuh dengan liku-liku. Jadi menuju Allah itu ternyata perjuangan. Tidak semulus apa yang kita gambarkan. Itu perjuangan, kerja keras. Contoh, Bapak Ibu mau sholat subuh berjamaah saja, ada perjuangan nggak? Ada perjuangan itu. Seandainya tidak ada perjuangan, masjid ini dengan jumlah warga berapa? Ada 400 kakak. Setiap kakak ada 4 orang saja. 400 kali 4 estimasi. Berarti sudah 1000 lebih. 1600 berarti. Maksimal masjid ini berapa muatnya? 200 atas. 200 atas bawah. Muat. Berarti gambaran warga masyarakat di sini itu saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Gambarannya. Tetapi saat sholat subuh gening, alhamdulillah. Tidak semua orang bisa berjuang untuk melepas ngantuk. Sampai melepas bantal, kasur, selimut. Atau melepas istri. Atau suami. Ada yang adzan kalaka di kekepan. Itu. Sehingga disebut dalam Al-Quran itu Al-Aqabah. Jalan menuju Allah itu adalah berliku-liku. Tariqun wa'irun fil jabal. Dalam tafsir Al-Aqabah itu.
jalan yang terjal menuju bukit gunung. Berat melepas ngantuk itu. Penyakit mah hiji, males, kuuleun, hoream, naon deui lawana. Males, kuuleun, hoream, naon deui. Berat itu. Al-Aqabah. Makanya kata Allah dalam Quran surah Al-Balad, wa ma adraka mal aqabah. Jawaban Allah apa? Fakku raqabah. Menuju Allah itu harus melepas setiap belenggu yang ada pada diri kita. Dulu fakku raqabah itu memerdekakan hamba sahaya. Kalau sekarang maknanya belenggu-belenggu yang ada dalam diri kita. Salah satu belenggu yang sering terjadi dalam diri kita itu adalah malas. Malas itu datangnya tiba-tiba, tapi kemudian hobi itu kadang-kadang. Abdullah ibnu Hatim kalau sedang malas ibadah, sengaja di rumahnya menggali kuburan, gali lubang. Ketika saat dia galian itu rajin malas. Makanya kalau bapak ibu sedang malas, touringnya jangan ke Pangandaran, ke TPU, tempat pemakaman umum, Pancasila atau di Nagrog, sana, supaya pulang rajin lagi. Jadi selalu diingatkan. Atau kalau tidak menggali kuburan, beli kain kafan dari sekarang. Simpen di mana kira-kira tempat kita malas. Seperangkat kain kafan. Kain kafan, kapas, minyak nyong-nyong. Simpen. Di kasur atau di bantal. Karena ada kerja keras, ada usaha. Kadih itu usaha sampai lecet itu dalam makna yang asli itu. Usaha untuk melawan apa? Membebaskan sesuatu yang membelenggu dalam diri kita. Salah satu adalah malas. Kan kecenderungan. Kalau punya harta yang membelenggunya adalah pelit. Kadang-kadang tidak sadar untuk mengeluarkan zakat. Kalau sudah memenuhi nisab atau infak. Kalau punya kedudukan, kecenderungannya adalah sombong, angkuh, lupa diri. Dia orang baik, taat, kecenderungannya adalah merasa dirinya hebat, paling suci. Orang yang berilmu merasa dirinya paling pintar. Kecenderungan yang membelenggunya itu. Cantik gagah merasa cantik, singa jaim. Jaga image. Dia yang membelenggunya. Kadihun, mampu tidak sesuatu yang membelenggu dalam diri kita ini untuk dibuka. Yang tentu la haula wala quwata illa billah. Makanya ada kalimat ya Fattah. Ya Allah Maha Pembuka. Pernah saya sampaikan, tempatnya malas itu ada pada pintu manusia yang pertama, pintu hati. Pintu hati yang pertama itu sebut sadrun. Di sini terkumpulnya malas, marah, sensitif, mudah tersinggung, mudah marah.
Sodrun itu. Iri, dengki, sombong. Ketika terkunci, maka tidak bisa masuk ke pintu kedua yang disebut qalbun. Qalbun itu apa? Bolak-balik. Kadang ingat, kadang tidak. Kadang rajin, kadang malas. Kadang eling, kadang edan. Edan, eling. Itu. Ketika terkunci, berat. Buka. Supaya jangan membelenggu. Yang disebut fuad. Sudah mulai itu. Fuad itu istiqomah. Konsisten. Walaupun mayang. Karena sebut istiqomah itu terus menerus. Mayang. Walaupun hanya sedikit. Sholat tahajud 2 rakaat itu lebih baik. Daripada 11 rakaat setahun sekali. 2 rakaat tapi tiap malam mayang. Apalagi sampai lubun. Sampai lubun, disitulah tempatnya rajin, semangat, berbuat dan mengamalkan kebajikan. Jadi menuju Allah, makanya kadahan, harus ada usaha. Famulaki itu ada 2 tafsir. Akan bertemu dengan kebaikan yang ditanam saat di dunia dalam bentuk pahala. Yang kedua, famulaki, kebaikan itu atau amal soleh itu sebagai jalan untuk bertemu dengan Allah. Ada 2. Ibnu Qayyim menyebut ada 5 jalan amal soleh bertemu dengan Allah. 1, untuk bertemu dengan Allah, amal solehnya adalah ilmu yang dikembangkan menjadi akhlak mulia atau karakter baik. Makanya Bapak Ibu, walaupun menuntut ilmu setinggi gunung atau langit, oleh para ulama, oleh Quran tidak disebut orang yang berilmu. Kuliah itu baru selesai kuliah, dapat gelar. Tapi belum tentu menjadi orang yang berilmu. Apa tanda orang yang berilmu itu? Tanda orang yang berilmu itu ilmunya digunakan untuk semakin takut azab Allah. Tanda orang yang takut azab Allah itu ada 2. 1, ilmunya dipakai digunakan untuk semakin meningkatkan ibadah. Pengajian rajin tapi sholat subuh selalu dijama dengan sholat duha. Baru dapat ilmu, belum menjadi orang yang berilmu. Malas. Jadi ilmu itu digunakan untuk meningkatkan ibadah. Baik ibadah hubungan dengan Allah maupun ibadah hubungan sesama manusia. Yang kedua, tanda orang yang takut akan adab Allah itu adalah semakin bagus karakter atau akhlaknya. Pernah di zaman Nabi Musa ada orang hebat berilmu tapi ia belok. Namanya adalah Bal'am. Bal'am ini karena orang hebat, doanya saja mustajab. Satu hari raja minta untuk didoakan kepada Bal'am supaya Nabi Musa alaihissalam hancur. Jadi minta didoakannya untuk mendoakan Nabi Musa hancur. Awal mula Bal'am menolak. Gak mau saya. Itu utusan Allah. Itu Nabi Allah. Bal'am, Tuan Raja menjanjikan kalau kau bisa mendoakan dan mau mendoakan supaya Nabi Musa hancur, kau mau beri di kekuasaan dan hartamu berapa?
diiming-imingi kekuasaan dan harta. Bal'am akhirnya mikir, karena di benaknya sudah ada keinginan kekuasaan dan harta. Malam pertama mikir, malam kedua, ketiga. Kemudian dia sampaikan pada istrinya. Bebeb, kata Bal'am, ini ada tawaran dari Tuan Raja. Kalau saya mendoakan Nabi Musa alaihissalam, kemudian doanya mustajab, hancur Nabi Musa, saya mau diberi kekuasaan, mau pilih apa? Mau diberi harta, harta mau berapa? Kata istrinya apa? Bal'am, kita kan hidupnya miskin. Ya sudah, terima tawaran itu. Kata istrinya, terima tawaran itu. Supaya kita hidup enak lah. Dibujuk oleh istrinya. Tapi Bal'am tidak langsung memutuskan. Hari keempatnya ia konsultasi kepada orang bijak. Orang bijak ini ketika mendapat pertanyaan dari Bal'am, Tuan, orang bijak, saya dapat tawaran. Saya suruh mendoakan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan utusan Allah. Saya tidak mau melanggar Allah, aturan Allah. Tapi kalau saya mendoakan belok, saya dapat kekuasaan dan harta. Gimana? Sudah istiqomah dalam kebenaran kau Bal'am. Pulang, masih gelisah. Terima atau tidak? Akhirnya Bal'am naik ke gunung. Bukit gunung. Doa untuk kehancuran Nabi Musa. Tapi mulutnya saat untuk mendoakan kehancuran Nabi Musa, ini mulut tidak bisa mengatakan, ya Allah hancurkan Nabi Musa. Tidak bisa mengatakan. Mulutnya. Allah tahan mulutnya itu. Tidak berhasil doanya. Yang biasanya mustajab tidak berhasil. Ngucap saja nggak bisa. Tapi karena Bal'am ini orang pintar, dia karena sudah dikuasai oleh kekuasaan dan harta dalam benak pikirannya, maka kemudian ia datang kepada Tuan Raja. Tuan Raja, saya punya cara untuk menghancurkan Nabi Musa dan pengikutnya. Gimana? Gak usah doa, gagal. Kirim Nabi Musa dengan pengikut-pengikut kebetulan sedang camping, sedang berkemah. Gimana kalau kita kirim wanita-wanita cantik? Kan Allah itu tidak senang dengan perbuatan zina. Kalaulah ia berbuat zina, Allah pasti akan turunkan azab kepada mereka. Kirim wanita cantik. Sebagian kecil pengikut Nabi Musa tergoda. Sehingga turunlah wabah penyakit saat itu. Mungkin kalau sekarang sebutnya wabahnya adalah COVID kemarin itu. Mungkin kalau sekarang. Nabi Musa berdoa, ya Allah, berikan perlindungan kepada saya dan kaum saya supaya tidak tergoda dengan wanita-wanita cantik. Gagal. Akhirnya Bal'am apa hukuman dari Allah? Lidahnya menjulur panjang seperti seekor dog. Tidak bisa menyuarakan suara kecuali hanya suara-suara dog. Itu hukumannya karena belok. Jadi ilmu tapi tidak berwujud akhlak. Maka untuk dekat menuju kepada Allah, ilmu yang dikembangkan menjadi akhlak. Sehingga tanda menurut Hasan Al-Bisri itu, tanda orang yang berilmu itu satu, tidak menghina kepada orang yang lebih rendah, tidak iri dengki, tidak menjadikan ilmunya hanya untuk kepentingan dunia, tetapi ilmunya dijadikan jalan untuk dunia dan akhirat.
Maka ia mengatakan laisal alim ya'riful khaira wasyarra. Tidaklah disebut orang yang berilmu hanya sekedar mengetahui kebaikan dan kejelekan. Tetapi yang disebut orang yang berilmu itu adalah orang yang tahu kebaikan ia laksanakan, orang yang tahu kejelekan ia jauhi. Itulah jalan pertama menuju Allah. Ilmu dikembangkan menjadi akhlak. Yang kedua, jalan menuju Allah itu adalah zikir yang diwujudkan amal soleh. Kalau tadi ilmu dikembangkan menjadi akhlak, sekarang yang kedua zikir diwujudkan amal soleh. Zikir itu ada dua dalam fikih. Satu yang sebut zikir muqayyad. Artinya apa? Zikir yang kalimat jumlahnya oleh Allah sudah ditentukan. Caranya sudah ditentukan. Baik oleh Allah maupun oleh Rasul. Contoh, sholat. Itu zikir muqayyad. Sholat itu bukan hanya sekedar kita menggerakkan dari mulai takbir sampai salam. Tapi yang Allah kehendaki, zikir sholat dikembangkan menjadi amal soleh. Coba lihat dalam Quran surah Al-Fat ayat 29. Tarahum rukka'an sujjada. Perlihatkan olehmu bahwa kita ruku dan sujud. Itu gambaran sholat. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mulai membersihkan hati di situ. Supaya lurus hati kita. Simahum fi wujuh min asari sujud. Tampakkan bekas-bekas sholat itu dalam bentuk akhlak. Berarti masalah di situ. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tetapi juga dikembangkan menjadi amal soleh. Makanya dalam Quran surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kenapa? Dia tidak mengimani hari akhir. Tandanya gimana? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Hartanya ia pakai hanya untuk kesenangan sendiri. Tidak mau menolong orang lain. Tidak memiliki sifat empati yang diiringi simpati. Untuk menolong anak yatim dan fakir miskin itu kan empati yang diiringi dengan simpati. Kepedulian sosial. Ya sholat tetapi tidak memiliki sifat kepedulian. Maka fawailun, celaka. Itulah zikir yang dikembangkan menjadi amal soleh. Sehingga tanda orang yang sholat itu di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ada dua. Ketika diberi nikmat, ya tidak pelit. Ketika diberi kesulitan, mengeluhnya kepada Allah. Jadi diberi nikmat, tidak pelit, memiliki kepedulian sosial, diberi susah, mengeluhnya kepada Allah. Itulah tanda orang yang sholat itu. Maka sebutlah sholat daimun. Sholat daimun itu adalah sholat yang diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Itu zikir. Contoh lain, setelah sholat Bapak Ibu zikir dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Kenapa Allah disebut suci? Karena sabbaha, renggang jauh dari kotoran. Setelah kita menyebut subhanallah, berarti berusaha untuk merenggangkan diri kita dengan kotoran atau dosa. Berarti kalau orang yang subhanallah selalu hidupnya jauh dari dosa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aduh, eta ge
ninggelis gitu. Nah, sudah mulai itu. Subhanallah, subhanallah. Tapi senang maksiat. Berarti tasbihnya, zikirnya belum berwujud amal soleh. Subhanallah itu. Wujud amal solehnya adalah kita jauh renggang dari kotoran. Itu wujud amal solehnya. Alhamdulillah. Tahmid. Wujud amal solehnya adalah lapang dada. Ketika kita keras kepala, berarti hamdalahnya baru di mulut. Belum turun ke leher, apalagi masuk ke hati. Jadi wujud hamdalah itu adalah lapang dada. Isi lapang dada itu apa? Syukur, sabar, tawakal. Syukur, sabar, tawakal. Jadi orang yang selalu mengucap tahmid, hidupnya syukur, sabar, tawakal. Itu menuju Allah itu. Jadi zikirnya bukan hanya di mulut, tapi diwujudkan, dikembangkan menjadi amal soleh. Itu. Allahu Akbar. Takbirnya diwujudkan menjadi amal soleh. Apa? Allah yang akbar. Berarti kita rendah hati. Tidak boleh somse, apalagi jaim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hidup kita penuh dengan kesombongan. Walaupun sejarah menjelaskan orang yang sombong karena jabatan, contohnya Fir'aun. Sombong karena harta, Qarun. Sombong karena gagah, banyak uang, Abu Lahab. Sombong karena cantik, Ummu Jamil. Sombong karena pinter, Yahudi. Sombong karena bodoh, miskin, belum ada contoh sejarah. Nges bodoh, miskin, sombong. Tidak tahu diri berarti. Nah itu, belum ada contoh sejarah itu. Jadi itu, semuanya dimiliki. Tapi rendah hati. Maka ibadur rahman, Allah sangat sayang. Semuanya ia miliki, tapi rendah hati. Kenapa? Apa yang ia milikinya menjadi sarana untuk ladang amal soleh. Istri punya suami. Suami, ketaatan istri kepada Allah itu melalui suami. Ketaatan suami kepada Allah melalui orang tua. Letak di situ harus soleh dua anak. Kenapa? Suami dekat pada orang tua itu harus butuh dukungan dari istri. Istri ketaatannya kepada Allah melalui suami. Ketika istri mau ke orang tua, ya jangan dilarang. Karena bentuk kesolehan. Contoh dalam hadis, masuk surganya istri itu sangat mudah ketimbang suami. Dalam hadis itu ada 4. 1, idza shallat khamsaha, apabila seorang istri sholat 5 waktu. Tuh, sholatnya 5 waktu. 5 waktu saja istiqomah. Yang kedua, shamat syahraha, puasa Ramadan sebulan. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan. Ulah kejelekan suami diceritakan. Yang ketiga, yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. Jadi istri bahkan gampilnya sholat, puasa, tutup aib suami, taat pada suami. Qilalaha, kata Rasulullah, katakan kepada istri-istri, adkhili min ayyi abwabil jannah, mau masuk pintu surga dari mana? Silakan pilih. Tuh istri mah. Tapi awas, ketika istri tidak taat kepada suami, maka pahala sholatnya ditunda.
Ada seorang ibu datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini ahli surga, ahli neraka. Rasulullah balik nanya, ibu di rumah punya suami enggak? Punya. Di suami itu ada surga, ada neraka. Kalau ibu ingin masuk ke surga, taat kepadanya. Ingin masuk ke neraka, ngangkrang sok mangga. Itu. Jadi tinggal pilih. Jadi surganya istri itu melalui suami. Kalau laki-laki, surganya itu harus kerja keras. Kenapa? Memberi nafkah pakaian, memberi nafkah makan, memberi nafkah tempat tinggal, memberi nafkah perhatian, memberi nafkah kasih sayang. Kemudian taat pada orang tua. Kerja keras kalau suami itu berat. Itu. Memang karena suami sok heras, jadi kerja keras. Kan berat itu, beda dengan istri. Matek gampil. Ada istri yang sholat sunnahnya rajin, Senin Kamis rajin, tapi ngangkrang ke suami. Mau ke surga. Taat saja, asal sholat 5 waktu jaga, puasa Ramadan jaga, tutup aib suami, taat kepada suami, surga. Kan gampang. Luar biasa. Beda dengan suami, harus kerja keras, kadahan. Jadi kadahan itu adalah kerja keras. Kenapa? Ada tanggung jawab memberi nafkah itu. Nafkah makan, nafkah pakaian, nafkah tempat tinggal, nafkah perhatian, nafkah kasih sayang. Maka Abdullah bin Dinar dijuluki ahli surga. Kenapa? Setiap punya penghasilan selalu dikeluarkan 3 item. Untuk orang tua, untuk sedekah keluarga, untuk bekal diri dan keluarga. Itu Abdullah bin Dinar. Itulah kadahan. Jadi zikir diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Yang ketiga, jalan menuju Allah itu adalah tadabbur atau muhasabah dikembangkan menjadi sabar. Merenung, muhasabah. Dari mulai pagi kita berkomunikasi dengan orang, pada saat malam hari bolak-balik lembaran itu, kalau ada kebaikan istiqomah, konsisten. Kalau ada kejelekan cepat tobat. Sabar. Sabar yang dirindukan oleh Allah itu ada 6. Sabar ketika Bapak Ibu sholat. Ketika sholat sabar. Kenapa? Pembawaan orang yang sholat itu ingin cepat selesai. Matak Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, itu kan my hobi itu. Al-Kausar, Al-Asr itu. Hafal itu. Kenapa? Cepat selesai. Sabar saat sholat. Maksudnya kalau Bapak Ibu ketika imam bacaan panjang, sabar. Tongewa ke imam. Kau mau kehel ke imam mah. Dalam sholat ngewa. Kau mau di luar sholat. Sabar. Kenapa? Kita sedang menuju Allah. Merenung, tadabbur apa yang dibaca. Muncul kesabaran, jalan menuju Allah. Yang kedua, jalan menuju Allah. Sabarnya apa? Sabar sebagai pasangan suami istri. Kenapa harus sabar? Suami istri itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kenapa ada kelebihan kekurangan? Karena manusia. Jadi kalau bapak atau ibu ingin menikah suami yang sempurna, nikahlah dengan malaikat. Tapi awas jangan malaikatul maut. Karena nikahnya dengan manusia berarti nempel dalam manusia itu ada kelebihan, ada terima itu. Kelebihan dan kekurangannya. Menuju Allah itu. Yang ketiga, sabar saat Allah beri musibah.
Ketika jalan saja kan tiba-tiba ada batu peletuk. Inna lillah. Menuju Allah itu. Mulut kita itu. Ini peletuk anjrit. Mau naik ke langit. Malah pahalanya berguguran. Itu. Mangkana yuridul izzata lillah. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka falillahil izzatu lillahi jami'an. Falillahil izzatu jami'an. Semua kemuliaan itu milik Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Maka biasakan kalau ingin mendapat kemuliaan itu, tutur katanya baik. Nuju masak oseng, murag jadol sia. Kalau ingin dapat kemuliaan, jalan menuju Allah, innalillah. Masuk ke rumah yang bagus, masya Allah. Rumah bagus. Makan, setelah makan alhamdulillah, makan perut kenyang, tapi naik ke langit. Jadi mulia. Ya hamdalah pamit terap, namanya hamdalah. Terap betara. Itu. Pamit namanya alhamdulillah. Pamit nanti mah ente we bablas. Sabar itu. Kemudian yang keempat, sabar sebagai orang tua yang mendidik anak. Berhasil dengan kesabarannya surga. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74-75 itu. Karena anak itu kadang menjadi kawan, kadang menjadi lawan. Sama dengan pasangan suami istri. Yang kelima, sabar ketika kita melihat, menemukan perilaku tetangga, saudara, teman yang jelek. Kadang-kadang bertetangga itu tidak semuanya perilakunya baik. Kecuali kalau di sini, semua baik kalau di sini. Di sini. Semua somaya murah senyum. Kedua esuk tak seetik cemedud malah itu mah. Abaikan saja itu. Tapi di luar sana bisa jadi ada perilaku yang jelek. Sabar. Surga. Jalan menuju Allah. Itu. Yang keenam, sabar ketika bapak ibu disakiti, didolimi, dianiaya oleh orang lain. Itu. Semakin banyak disakiti oleh orang lain, dosanya semakin diambil oleh orang lain. Itu. Sabar. Matak sering-sering disakiti batur. Ima kadang disakiti ku orang lain, gaplok sih aku aing sih. Sabar. Surga itu menuju Allah. Berat memang. Maka dalam hadis, la taghlab walakal jannah. Jangan marah, surga menjadi milikmu. Menahan marah saja, surga. Nahan marah itu berat bagi orang yang punya karakter pemarah. Itulah yang ketiga, jalan menuju Allah, tadabbur diwujudkan dalam bentuk sabar. Yang keempat, fakir, kekurangan diwujudkan, dikembangkan menjadi syukur. Jalan menuju Allah. Dia kurang, hidupnya serba kekurangan, tapi tetap tegar, bersyukur kepada Allah. Apalagi diberi nikmat, diberi kekurangan saja syukur, apalagi diberi nikmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syukurnya itu apa? Ketika ia menempelkan bibirnya di telinga Aisyah untuk minta izin sholat malam. Aisyah sholat malam saja minta izin. Kita reka mana? Tara izin. Hingga ketika ada tamu, bu, bapak ke mana? Duka teuing ke mana si bapak teh? Aki-aki mah duka teuing cenah. Minta izin itu. Ketika ditanya, ya Rasul, kenapa engkau begitu sangat rajin?
Rasulullah menjawab, afala an akuna abdan syakur. Apakah saya salah menjadi hamba Allah yang syukur? Bersyukur kepada Allah. Nah itu yang terakhir, cinta terhadap dunia diwujudkan, dikembangkan menjadi taat, bukan lalai. Silakan dunia kejar, tapi jangan menjadikan dunia itu kita lalai. Alhaakumut takatsur. Sesuatu yang menjadikan kita sibuk ngejar dunia, tetapi alhaakum, lalai. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Jalan menuju Allah silakan kau cari dunia. Sampai ujung dunia silakan cari. Tapi jadikan dunia itu untuk taat kepada Allah. Sehingga kalaulah punya jabatan jadikan amal soleh. Kalau punya harta jadikan amal soleh. Semua yang dimilikinya jadi jalan menuju Allah. Itulah 5 jalan menuju Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Sakitu urupina nu kahatur eces. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu mudah-mudahan kita senantiasa sehat, panjang umur, disertai dengan keberkahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dan subur. Aduh, apa nih? Bisa. Foto-foto jangan